Salam sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali di dalam peribadahan bersama dengan keluarga kita. Mari kita akan bersaat teduh sebelum kita memasuki peribadahan kita saat ini. Kita bersaat teduh. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kita akan memujikan pujian ini untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam peribadahan ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kebaktian di hari Minggu kita alaskan di dalam nama Allah, Sang Pendamai ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin.
Silahkan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Hari ini saya membuat sebuah pantun. Viola jelita, siapa orang tuanya? Dia senang membuat rica-rica untuk saya. Sukacita sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Damai sejahtera untuk kita semua. Salam Bapak Selamat Jatwiko, salam ya Saudari Viola. Puji nama Tuhan, hari ini dalam persekutuan indah ini kita satu di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan satu dalam Tuhan. Bahwa kita tidak sendirian ketika kita memuji dan memuliakan Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada malaikat di surga, ada seluruh ciptaan bersama-sama dengan kita. Mari kemuliaan dan hormat kita pujikan bersama. Bersorak anakku.
kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Bahkan ketika hidup kita terpuruk, hidup kita menjauh daripada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bahwa Yesus telah mengasihi kita besar dalam kehidupannya. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Kepala yang tertunduk. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Waktu untuk berdoa secara pribadi dan mengakui di hadapan Tuhan Yesus Kristus bahwa kita penuh dengan segala dosa. Tuhan kami Yesus Kristus, dosa membuat amarah-Mu teramat besar bagi umat manusia. Namun hari ini, ketika kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui di hadapan-Mu betapa dosa pelanggaran kami teramat besar. Bukakan hati kami untuk dengan rendah hati memohon belas kasih-Mu. Maka jangan perhitungkan kepada kami Tuhan segala kesalahan kami. Kiranya rahmat-Mu menyongsong kami. Sebab kami sangat lemah. Tolong kami ya Allah. Tolong kami ya Juru Selamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita berdiri. Maka bagi kita semua yang telah menyatakan diri di hadapan-Nya dan mengakui segala dosa-dosa kita, dengarkanlah berita anugerah Tuhan
Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Amin. Mari silahkan duduk kembali. Seperti Timotius, Epafroditus, dan Rasul Paulus yang menyerahkan hidupnya untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, yakni memberitakan kabar sukacita. Oleh sebab itu hari ini kita juga akan bersama-sama mempersiapkan diri dalam firman Tuhan. Mari kita pujikan hidup bagi Yesus. Siapa yang dapat menyerahkan seluruh hidupnya kepadamu Tuhan? Tidak banyak orang. Namun hari ini seperti yang kami baca dalam firman-Mu, ada Rasul Paulus, Timotius, Epafroditus yang menyerahkan hidupnya untuk
melaksanakan setiap pekerjaan kabar sukacita demi kepentingan-Mu Tuhan. Karena kepentingan-Mu adalah mengasihi umat manusia. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk memahami firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Filipi 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan ini, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku kepadamu. Amin. Demi kepentingan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari ini 28 Oktober kemarin adalah hari di mana para putra dan putri Indonesia pada waktu itu menyatakan sikap untuk bersatu padu demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, dan mengesampingkan segala kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan suku, bahasa, daerah, primordialisme masing-masing ditinggalkan demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan menempatkan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia sebagai nilai yang mempersatukan putra-putri, pemuda dan pemudi di Indonesia. Mereka ada dalam satu tujuan, yakni demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan-kepentingan mereka. Bapak, Ibu,
tidak mudah waktu itu ketika mereka berkumpul bersama dari berbagai tempat latar belakang masing-masing. Mereka berkumpul, mereka menyatukan hati, mereka menyatukan visi bersama bagi persatuan bangsa dan negara. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi. Dan kemarin kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Saya kemudian juga melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam setiap tugas pelayanannya untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil Tuhan. Ia mengalami juga kesulitan untuk bertemu dengan mereka yang tulus, mereka yang mau bekerja dan melayani. Rasul Paulus tidak mudah menemukan orang yang tepat. Ia memiliki banyak teman, ia memiliki banyak rekan sekerja. Tetapi ternyata Rasul Paulus menemukan bahwa banyak di antara mereka yang mengaku melayani Tuhan Yesus Kristus, namun ternyata tidak memiliki ketulusan hati dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kalau kita baca di dalam pasal 1, saya mengulang bersama. Boleh kita lihat. Filipi pasal 1 ayat yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Itulah realitas di dalam pelayanan Rasul Paulus, di dalam pelayanan jemaat di kota Filipi ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus merasa bahwa tanggungan pergumulannya itu teramat berat. Karena ia mengalami kesulitan untuk bertemu dengan pribadi-pribadi yang memiliki ketulusan untuk bekerja, untuk melayani bersama-sama dengannya. Itulah kenyataannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apalagi kemudian kita bisa melihat bersama Rasul Paulus mengalami beban yang semakin berat ketika ia kemudian dipenjara dalam Filipi 1 ayat 13. Ia mengalami pemenjaraan oleh karena pemberitaan kabar sukacita Yesus Kristus. Itu artinya bebannya semakin berat. Dan berikutnya adalah bahwa ketika ia ada dalam penjara oleh karena pemberitaan kabar sukacita yang ia beritakan, ia juga dikelilingi oleh saudara-saudara seiman lainnya. Bapak Ibu, tidak hanya orang-orang di luar yang tidak percaya Tuhan, tetapi bahkan dalam lingkungan orang-orang yang seiman. Ternyata Rasul Paulus dikelilingi oleh mereka-mereka yang hanya berkepentingan untuk dirinya sendiri, bukan kepentingan untuk pemberitaan kabar sukacita, bukan demi kepentingan pemberitaan Yesus Kristus. Tidak sedikit di antara mereka yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri
memilih kehormatan, kenyamanan di atas segala-galanya, sehingga malah mengabaikan rancangan Tuhan, mengabaikan pekerjaan Kristus itu. Dan itu terjadi tidak di luar komunitas orang-orang percaya, tapi itu sering terjadi di lingkungan orang-orang percaya, di kalangan para pelayan, para hamba Tuhan, majelis yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan yang lebih luas, yakni ini dia Bapak Ibu, kepentingan Yesus Kristus adalah kepentingan umat. Seluruh perhatian Yesus Kristus adalah umat, jemaat, orang-orang beriman, orang-orang percaya. Tapi ada banyak orang, hamba Tuhan, majelis yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan jemaat. Mencari keuntungan diri sendiri daripada kepentingan umat. Padahal Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, memberikan seluruh hidup perhatiannya, seluruh pekerjaannya, seluruh hatinya untuk umat, untuk jemaat Tuhan. Di dalam gereja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan yang lainnya, tidak hanya di gereja, pelayanan-pelayanan yayasan, pelayanan-pelayanan tertentu juga. Sering kita temukan ada orang yang hitung-hitungan. Untung apa aku? Untung apa saya? Dihitung untung ruginya. Diuntungkan apa? Kalau tidak menguntungkan, maaf, sorry saja. Kalau itu menguntungkan, oke, mau melayani. Namun jika tidak menguntungkan, ya maaf saja, tidak bisa. Lain waktu, tahun depan. Ketika tahun depan di depan mata, ngeles lagi, beralasan lagi tahun depan karena pemikirannya orang nguntungke. Apalagi sampai bayar harga, apalagi kemudian bahwa berpelayanan adalah memberi. Orang-orang demikian banyak. Orang-orang demikian sejatinya ada di sekitar kita. Dan orang-orang demikian melupakan bahwa Tuhan kita, Tuhannya, Tuhan orang percaya adalah Tuhan yang tidak pernah hitung-hitungan ketika memberikan kasih karunia. Tuhan yang tidak pernah kemudian ngitung aku untung apa, aku mendapatkan keuntungan apa. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus rela memberikan seluruh totalitas hidupnya. Bahkan dengan cara kematian yang sedemikian tragis, menderita. Demi keuntungan, demi kemuliaan umat manusia, orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, jika ada pelayan hamba Tuhan, majelis yang demikian, haruslah mengingat ini. Tuhan Yesus, minta maaf, tidak pernah memperhitungkan apa-apa terhadap apa yang dikaruniakannya kepada manusia. Itulah kebenaran, keselamatan manusia. Rasul Paulus menghadapi problem pergumulan demikian Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat dalam Filipi
yang kita baca saat ini. Bagaimana kemudian ia juga memiliki rekan-rekan yang memiliki hati, memiliki pemahaman iman yang sama, yakni Timotius dan Epafroditus. Di dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 30 kita bisa melihat dengan terang dua orang ini. Timotius itu adalah seorang muda yang memiliki hati dan pikiran yang sama dengan Paulus. Paulus katakan itu. Di dalam pekerjaan Injil, apa yang menjadi fokus hidup Timotius adalah melakukan demi kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Dibandingkan soal dia memiliki kehormatan, soal dia kemudian mengupayakan masa depan, soal kemudian dia untung atau rugi, itu diabaikan. Kenapa? Karena Timotius mengetahui bahwa masa depannya itu adalah masa depan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang sekarang dimiliki, diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu pasti adalah masa depan yang terbaik. Timotius sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat di atas kepentingan sendiri. Dan itu teruji, Bapak Ibu. Harus diuji. Apakah orang yang setia melayani itu benar-benar teruji? Rasul Paulus menyebutkan bahwa Timotius teruji kesetiaannya dalam banyak hal. Dia lebih mementingkan kepentingan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, Bapak Ibu bisa buka secara cepat tentunya nanti dikasih tanda begitu dibaca. Dalam Timotius 6. Bagaimana kemudian Rasul Paulus berbicara kepadanya. Ketika Timotius menghadapi orang-orang yang senang bersilat kata, orang-orang yang senang uang. Ada orang-orang yang punya prinsip tertentu. Ada orang-orang yang punya prinsip bahwa akan memperoleh keuntungan yang besar ketika ada di sekitar pelayanan. Coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Saya memulai dari 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Mengira bahwa ibadah itu akan memberi keuntungan besar. Pelayanan itu akan memberi keuntungan besar. Rasul Paulus mengingatkan itu kepada Timotius. Ada orang yang pandai bersilat lidah. Ada orang yang cinta uang di dalam persekutuan. Dan mengira dapat mengeruk keuntungan di dalamnya. Bapak Ibu, jangan heran kalau di gereja-gereja kita ketemu dengan yang demikian. Tapi bagi kita harus kita cek dalam firman Tuhan. Orang-orang yang demikian dikatakan oleh firman Tuhan akan celaka, akan runtuh, akan binasa. Sebab kalau kemudian orang-orang tersebut hanya mencari keuntungannya diri sendiri dengan beribadah, dengan berpelayanan, berpikir bahwa aku akan mendapatkan keuntungan, keliru. Itu bukan iman orang percaya.
Iman orang percaya adalah beribadah karena Tuhan sudah mengasihi. Melayani karena Tuhan Allah Yesus Kristus sudah melayani lebih dulu. Beribadah adalah menyambut kasih karunia Tuhan. Melayani adalah karena ucapan syukur. Karena sudah memperoleh karunia yang teramat besar dari Allah, maka orang-orang yang benar di dalam iman akan senang melayani bukan karena untuk dirinya sendiri, bukan karena ingin dapat untung besar. Kalau beribadah pasti aku diberkati. Kalau aku melayani pasti akan dijauhkan dari masalah. Kalau aku rajin-rajin melayani maka dijauhkan dari segala sakit penyakit. Jangan sedangkal itu Bapak Ibu. Tidak sedangkal itu. Orang beriman tahu kebenaran. Orang beriman mengerti bahwa dengan beribadah, dengan melayani itu dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan Kristus. Itu dilakukan sebagai wujud persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau pemahamannya masih demikian, bahwa kalau saya beribadah rajin, kalau saya berpelayanan akan mendapat keuntungan, itu pemahaman yang menyimpang dari kebenaran iman orang percaya. Orang yang kedua adalah Epafroditus. Rasul Paulus menyebut Epafroditus itu sebagai saudara. Ada 3 sebutan. Sebagai teman sekerja, partner kerja. Dan teman seperjuangan. 3 sebutan yang sangat istimewa. Biasanya teman sekerja, kalau masih ada relasi hubungan darah, sering pandang, wah ini nanti tidak profesional dan lain sebagainya. Rasul Paulus berani bahkan dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa Epafroditus dia adalah saudara, tapi dia adalah seorang teman sekerja, teman seperjuangan untuk mengerjakan pekerjaan Kristus. Ia seorang yang melayani. Yang dilayani tidak hanya jemaat Tuhan, tapi yang dilayani adalah Rasul Paulus yang saat itu ada dalam penjara. Itu yang dilakukan oleh Epafroditus. Dan kita melihat bersama, ia masih tetap melakukan pekerjaan demi pekerjaan Tuhan Yesus Kristus terlaksana. Walaupun di dalam dirinya ada duri. Apa itu? Yakni di dalam tubuhnya Epafroditus mengalami sakit penyakit. Rasul Paulus sendiri katakan di dalam Filipi yang kita baca bersama. Ia sakit, bahkan dikatakan sakit sampai nyaris mati. Berat sekali Bapak Ibu. Tapi itu tidak membuat dia kemudian lalai. Tidak membuat Epafroditus kemudian lalai mengerjakan pekerjaan. Dia tidak kemudian merasa letih lesu dan lain sebagainya. Tapi ia giat bekerja bagi kepentingan Kristus. Walaupun ia mengalami kelemahan fisik. Yang sehat, kita yang sehat aja masih nanti saja, besok saja. Ini contoh nyata Bapak Ibu. Jangan tunggu sampai kemudian fisik kita tidak memungkinkan kita untuk melakukan pelayanan. Jangan tunggu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 2 orang yang disebutkan Rasul Paulus melakukan segala sesuatu demi kepentingan Kristus, bukan demi kepentingan mereka pribadi. Sakit penyakit, kemudaan Timotius, ketidakpercayaan diri Timotius tidak menjadikannya kemudian lalai mengerjakan pekerjaan demi pekabaran Injil sukacita, kabar sukacita. Sakit penyakit tidak menjadikan Epafroditus kemudian letih lesu untuk melayani Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam penjara, tapi toh dia tetap bekerja melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Alasannya mereka adalah demi kepentingan Kristus, bukan kepentingannya. Mari bersama saat ini, sekecil apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk selalu senantiasa melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu di saat-saat ini, Tuhan. Ajar kami untuk bergiat di dalam melaksanakan pekerjaan demi kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Kepentingan Yesus adalah pewartaan kabar sukacita. Kepentingan Yesus adalah mengasihi umat-Nya. Dan itulah yang menjadi pendorong bagi Rasul Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Dan juga menjadi pendorong bagi kami. Mampukan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang kita berdiri. Kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Mari saya mengundang kita berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk kembali. Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik kita. Karena dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang mendengar setiap seru hati kita. Sahabatku, ya Yesus.
di tengah-tengah situasi saat ini. Sungguh kami diteguhkan bahwa Engkau adalah sahabat kami. Sahabat yang dimana ketika kami mengalami kesusahan, Engkau memberi penghiburan. Di dalam segala keadaan, Engkau yang bersama-sama dengan kami menanggung setiap pergumulan hidup kami. Maka hari ini kami bersama-sama menyatukan hati di dalam doa-doa kami, Tuhan. Kami bersyukur, sungguh sangat bersyukur oleh karena beberapa saudara seiman kami yang beberapa waktu yang lalu sempat dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ferry, untuk Saudari Agatha. Tuhan, kiranya saat ini pemulihan sempurna Tuhan kerjakan. Demikian juga dengan Ibu Ngatina, Ibu Salim, Ibu Yuli, Saudara Wawan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Para jemaat senior kami, Tuhan, tanpa terkecuali, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah dalam kehidupannya, diberkati anak cucunya, menantunya, saudara-saudaranya di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan jemaat yang Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Untuk Ibu Novi, untuk Ibu Esti, Tuhan Engkau menolong, memberkati sampai pada waktu kelahirannya. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudara Evan. Kami berdoa untuk Saudara Novembri. Kami berdoa untuk anak Gracio. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang lainnya yang berulang tahun. Diberkatilah ya Tuhan Yesus. Kami senantiasa berdoa bagi jemaat di dalam pertumbuhan rohani, di dalam pergumulan, di tengah-tengah situasi saat ini, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pekerjaan yang bekerja di dalam maupun di luar kota. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga memberkati anak-anak kami dalam studi mereka. Dikaruniakan hikmat, sukacita, demikian juga ketabahan untuk dapat melewati saat ini dengan penuh kepercayaan kepadamu, dengan penuh ketabahan. Berkati Tuhan untuk Komisi Senior di GKMI Jekulo saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anggota para senior di GKMI Jekulo ini. Biarlah Engkau menolong senantiasa. Kami berdoa secara khusus untuk staf dan pengerja gereja. Kami berdoa untuk Ibu Lydia dan Bapak Sugito. Tuhan memberkati kesehatan, memberkati keluarga, memberkati dalam segala sesuatu. Penyertaan Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga memberkati untuk lingkungan gereja kami di GKMI Jekulo dan Poncomulyo. Diberkatilah para warga yang ada, terkhusus untuk desa Kelaling ini. Diberkati di dalam nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjadikan kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama tetangga kami di desa Kelaling ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu untuk Sinode GKMI di dalam pergumulan pelaksanaan untuk pembangunan gedung Geraha Muria. Engkau menolong dalam anggaran dana. Engkau menolong dalam kelancaran kerja para tukang, panitia. Tuhan berkati para panitia, pekerja, kontraktor, dan juga Tuhan kesatuan hati GKMI di dalam mendukung pembangunan tersebut. Melalui doa, melalui karya nyata, Tuhan Engkau menolong senantiasa. Berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Diberkati bangsa Indonesia. Diberkati pemimpin bangsa kami.
diberkati di dalam nama-Mu. Kami juga teringat para tenaga medis dimanapun berada, terkhusus yang ada di Indonesia. Diberkatilah mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu, kami memohon kasih karunia untuk bangsa dan negara kami ini. Dijauhkan dari segala situasi yang terpecah belah. Tapi kiranya Indonesia senantiasa dipersatukan oleh karena kuasa kasih-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja-gereja supaya senantiasa gereja-gereja di Kudus ini maupun di Indonesia senantiasa ada dalam rancangan Tuhan, mengerjakan segala pekerjaan demi kepentingan Kristus, demi kepentingan pewartaan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan mari bersama kita sebagai murid-murid Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdirilah dan bersama-sama kita akan datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka dengarkanlah firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita berdoa. Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan di dalam nama-Mu. Kami bersyukur sampai detik ini, karunia berkat dari Tuhan tidak pernah terhenti, tetapi mengalir senantiasa di dalam hidup kami. Ajar kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari silakan duduk dan kita akan memberikan persembahan. Muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhanmu dengan hartamu dan dengan hasil pertama penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh melimpah, dan bejana pemerahanmu meluap air anggurnya, dan bejana pemerahanmu meluap air anggurnya. Hanya Yesus yang kita wartakan. Hanya Yesus Tuhan kita, Juru Selamat penebus kita yang kita wartakan. Mari pujian ini kita nyanyikan. Hanya Yesus.
kita berdiri dan dengan sukacita kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersaat teduh. Terpuji nama Tuhan bahwa ibadah kita hari ini telah selesai. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan terus menyertai kita senantiasa. Dan teruslah berharap bahwa kita dapat menapaki setiap hari dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Allah, Yesus Kristus, Allah yang berkepentingan untuk hidup kita lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, berangkat dari lagu Kemurahannya yang dikarang oleh Pak Kris bersama dengan Pak Yesaya Abdi dalam rangka HUT PIPK yang lalu, maka saya menghubungi Pak Kris untuk dibuatkan lagu MPL yang berjudul Batu Hidup. Sebagaimana tema MPL pada waktu itu. Lagu ini terinspirasi dari kitab 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat 4 dan 5, di mana kita adalah bangunan Allah, kita adalah batu-batu hidup, imamat yang rajani, umat yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah MPL, pandemi itu terjadi, sehingga kita stay at home, tidak banyak melakukan aktivitas. Rasanya kita kangen untuk bersekutu bersama-sama, rasanya kita kangen untuk nyanyi bareng. Karena itu melalui lagu ini kita diundang untuk nyanyi bersama, kangen nyanyi bareng lagu Batu-Batu Hidup. Kiranya program ini memberkati kita semuanya, menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa kitalah batu-batu hidup itu. Tuhan memberkati. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup, siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia raya. DKNI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai DKNI, ku hidup bergerak dan berdampak. DKNI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. DKNI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia raya. DKNI bagi dunia raya. Orang Kristen adalah umat yang bernyanyi. Dengan menyanyi kita memuji yang ilahi dan memuja yang kuasa, bersyukur atas segala rahmat dan anugerahnya. Dengan menyanyi kita menghibur diri,
sekaligus membawa sukacita bagi mereka yang terluka dan berduka, agar menemukan asa, pemantik semangat hidup bersama. Dengan menyanyi kita bersaksi tentang cinta kasih surga bagi semua, pembawa damai sejahtera bagi semesta. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari GKMI bernyanyi serempak agar semakin bergerak dan berdampak. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup, siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia.